bukan laki-laki, kan begitu. Ya. Lalu nanti cek juga Amih. Saya tidak tahu nama aslinya Amih itu. Dan saya nyebutnya Amih lah. Itu istri dari Ustadz Sarip Sukandi. Nah, Amih itu rajin nulis di majalah Iber, juga di Risalah. Salah satu diantaranya bab tafsir. Nah, maka yang menarik adalah konfrontasi Amih dan Sarip Sukandi. Jadi konfrontasi itu berarti kan apa ya dalam bahasa ini, kalau dalam media itu apa bubanan? Perbedaan pemikiran. Nah, perbedaan pemikiran antara Sarip Sukandi dengan Amih, dan itu dipublis di media Iber tentang poligami. Jadi bulan misalnya gitu ya, nanti ini menarik sebenarnya. Bulan Februari misalnya Ustadz Sarip Sukandi membahas tentang poligami. Nanti bulan Maretnya dicental ku Amih. Sehingga nanti pada bulan April ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah poligami rujak cuka. Rujak cuka itu kalau suka makan, kalau tidak suka jangan dibenci. Kan begitu, itu kesimpulannya. Nah, artinya di Persis itu sebenarnya peran perempuan itu ada dalam konteks kajian tafsir dan hadis. Yang saya tahu salah satu diantaranya adalah Amih, kemudian istri Ustadz Latif Muhtar, Aisyah Warga Dinata, ya. Kemudian nanti ada juga sebenarnya, cuma memang nama-namanya ya, namanya tidak apa ya, tidak dengan nama ya, dengan nama asli gitu, tapi nama pena. Model saya contohkan ya, untuk laki-laki misalnya, Piadut, tahu Piadut? Nah, Piadut itu namanya apa? Dalam sebuah tulisan. Itu karena ini berkaitan dengan Ustadz Sudibja, biasa nyebut legok camara. Jadi ditulis pada bulan anu di legok camara. Jadi legok, karena itu kan legok, lembah. Nah, maka di situ nama pena muncul. Ya, nama pena tempat Piadut itu jadi legok camara. Orangnya juga tidak menyebut Ustadz Sudibja atau Aisyah Warga Dinata. Jadi ada nama-nama pena gitu. Nah, maka nama pena itu menjadi SSY. Nah, kayak gitu. Ean. Ada Ean. Jadi kalau Anda membaca karya-karya tafsir atau karya apalah di Persis, lalu di bawahnya Ean, itu berarti Abdurrahman. Lalu kalau Heab, Haji Abdullah, SSY Sarip Sukandi, kan gitu. Nah, itu. Kemudian nanti ada juga SY, tambah Sayyidin, kan gitu. Nah, banyaklah istilah-istilahnya. Nah, memang perlu pembacaan lebih lanjut, begitu ya. Oh, yang kedua ya. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana mahasiswa di luar IAT, ini kebetulan uktinya dari PAI ya, untuk bisa konsisten mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir, terutama ya terkait dengan Persis tadi ya. Hari ini Neng, itu kan bukan untuk bentok-bentokan, tetapi kolaborasi, kan begitu. Jadi laki-laki itu kan anta, perempuan anti. Tapi kalau anta dan anti sudah disatukan, itu jadi nah. Ya, berarti kan tidak bisa dipisahkan kembali. Jadi artinya begini, maksud saya, Neng di PAI jangan berpikir bahwa saya tidak masuk ke dunia Al-Quran. Karena sebenarnya PAI dengan IAT itu tidak jauh berbeda. Maka nanti carilah supaya tidak sama. Jadi suaminya dari IAT, PAI-nya istrinya, kan begitu. Jangan satu jalur, tapi kalau satu jalur pun kan yang penting takdir Tuhan. Nah, maksud saya begini ya. Bagaimana supaya orang yang di luar PAI bisa masuk ke ranah Al-Quran? Tinggal cari sisi mana, Neng. Nah, misalnya saya contohkan ini, Abdurrahman kan ngajinya terkait dengan tafsir. Tapi Neng kan PAI ya, Neng ya. Bisa nggak pikiran-pikiran Ustadz Abdurrahman dalam bidang tafsir itu dilihat dari sisi pendidikan? Nah, saya pernah nulis gitu, Neng. Pikiran-pikiran Ustadz Abdurrahman itu kemudian jadi tulisan pendidikan, penguatan pendidikan budi pekerti melalui istifham ingkari.
studi terhadap pemikiran Abdurrahman, kan begitu. Jadi Neng melihat pemikiran Abdurrahman melalui sudut pandang PAI, kan gitu, kan begitu. Nah, atau begini Neng, Neng PAI kan semester berapa? Semester 2. Pernah nggak lihat buku-buku tafsir anak? Bukan yang saya. Kalau yang saya kan nggak ada gambarnya. Nggak pernah lah ya. Nah, gambarnya kan apa aja? So, masih ingat nggak gambar-gambarnya? Nah, model gambarnya ada berapa? Ya udahlah saya gambarkan. Model gambarnya ada yang sempurna, ada yang potong-potong. Kepalanya terpotong, wajahnya nggak ada, kan ada tuh. Nah, itu kira-kira ambivalensi nggak? Ambivalensi itu di satu kepentingan anak supaya bisa itu harus menggunakan media gambar, tetapi di satu sisi ada ideologi. Ideologi menggambar manusia tidak boleh karena nanti akan disuruh untuk membangkitkan ketika di akhirat. Kan begitu? Maka muncullah ambivalensi sehingga gambarnya dipotong. Nah, berarti kan jadi penelitian PAI, ambivalensi gambar-gambar buku-buku pendidikan di madhab salafi. Kan jadi gitu. Jadi Neng menyoroti dari aspek pendidikannya dikolaborasikan dengan PAI. Maka bisa jadi nanti penulisnya 2, dari PAI 1, dari IAT 1, bahkan bisa jadi dari komunikasi karena di situ ada visualisasi. Kutilu urang kan jadi penelitian kolaborasi kan begitu. Begitu Neng kira-kira. Oke.